Teman-teman, kalian pasti pernah ya menanam pohon yang awalnya dari biji, kemudian berubah menjadi pohon. Penasaran dengan prosesnya? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Lahkwe dari KKN IKDR 87. Pada pertemuan kita kali ini, Kak Arin akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tetapi sebelumnya Kak Arin mau tanya nih, kalian tahu nggak sih pertumbuhan dan perkembangan apa dan terjadinya biasanya di mana ya? Hah? Kalian belum tahu? Ayo sekarang kita cari tahu. Nah, teman-teman pasti pernah ya menanam tumbuhan melalui biji. Tapi apakah kalian tahu prosesnya dan konsepnya bagaimana ya? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menelusuri lebih dalam lagi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tetapi sebelum kita memahami lebih jauh lagi, akan lebih baik kita memahami dulu konsep pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa ya. Nah, konsep pertumbuhan dan perkembangan yang pertama yaitu konsep pertumbuhan. Konsep pertumbuhan merupakan pertambahan di mana makhluk hidup akan mengalami suatu pertambahan. Pertambahan di sini bisa seperti penambahan sel, penambahan panjang, penambahan volume, dan juga penambahan massa. Di sini bersifat kuantitatif atau bersifat angka, jadi bisa kita ungkapkan dengan angka. Adapun sifatnya yaitu irreversible. Apa ya irreversible itu? Nah, irreversible merupakan tidak bisa kembali seperti semula, jadi bersifat permanen. Adapun perkembangan merupakan penambahan proses di mana makhluk hidup dari proses kedewasaan menuju proses yang lebih sempurna atau kompleksitas. Di sini biasanya terjadi pada tumbuhan yang sudah mengalami perkembangan bunga. Lah, di mana bunga tersebut akan menambahkan buah. Lah, di sini nih kita bisa mengetahui di mana kesempurnaan tumbuhan akan dilihat dari penambahan bunga dan mengeluarkan buah. Lah, setelah kalian tahu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, kalian akan belajar lebih lanjut lagi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi di mana kalian menanam tumbuhan dari biji dan berubah menjadi pohon. Lah, biji di sini tentu akan mengalami proses awal, yaitu proses perkecambahan. Proses perkecambahan di mana biji akan mengalami dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi merupakan proses inaktif pada biji. Ingat-ingat saja ya, kalau proses inaktif pasti dormansi. Selanjutnya, biji akan mengalami proses inhibisi. Apa itu proses inhibisi? Proses inhibisi merupakan biji akan menyerap air sehingga biji akan lebih lunak dan ukurannya bertambah. Setelah biji menjadi lunak dan ukurannya bertambah, biji akan mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat di dalam biji, di mana enzim-enzim tersebut akan mengaktifkan reaksi kimia sebagai cadangan makanan. Persediaan makanan di sini digunakan tumbuhan sebagai cadangan makanan ketika perkecambahan berlangsung. Adapun perkecambahan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkecambahan epigeial. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeial. Apa itu perkecambahan epigeial dan hipogeial? Dan juga apa ya bedanya? Perkecambahan epigeial merupakan perkecambahan di atas tanah, di mana hipokotil memanjang dan juga plamula dan kotilodon akan terangkat. Biasanya terjadi pada kacang hijau. Selanjutnya yaitu perkecambahan hipogeial.
Apa itu perkecambahan hipogeal? Perkecambahan hipogeal merupakan perkecambahan di bawah tanah, di mana hipokotil memanjang, pelang bulat juga akan terangkat, sedangkan kotiledonnya akan tetap di bawah tanah. Biasanya terjadi pada kacang kapri. Jadi, perbedaan dari perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal terletak pada kotiledonnya. Setelah biji mengalami perkecambahan, biji selanjutnya akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer, yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Yang pertama kita akan pelajari tentang pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer di sini berfungsi untuk memanjangkan tumbuhan, di mana tumbuhan akan mengalami pemanjangan akar dan juga batang. Nah, tentu pertumbuhan di sini akan dibantu apa ya? Nah, dibantu oleh meristem apikal. Apa itu meristem apikal? Meristem apikal merupakan meristem yang selalu membelah yang terletaknya di ujung, di mana ujung akar dan ujung batang akan selalu membelah dengan bantuan meristem apikal. Selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan di mana tumbuhan akan mengalami pelebaran. Jadi tumbuhan akan semakin lebar, di mana lebarnya di sini seperti batang dan juga akar. Adapun pelebaran di sini dibantu oleh kambium. Jadi perbedaan dari pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder yaitu di mana pertumbuhan primer akan mengalami pemanjangan, sedangkan pertumbuhan sekunder akan mengalami pelebaran. Setelah biji mengalami perkecambahan dan pertumbuhan, biji akan mengalami perkembangan. Lah, di mana sel-sel kelamin yang terdapat pada tumbuhan akan mengalami pematangan. Lah, pematangan di sini nih yang akan mengeluarkan bunga. Bunga di sini akan menghasilkan buah. Lah, di sini nih hasil akhir dari suatu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalian ingat-ingat saja ya, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang pertama diawali oleh perkecambahan, selanjutnya yaitu pertumbuhan, yang ketiga yaitu perkembangan. Tetapi dari proses ketiga ini tidak akan terlepas dari suatu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tidak akan terlepas dari faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini meliputi gen dan juga hormon. Gen merupakan keturunan, hormon di sini terbagi menjadi 7. Tetapi kalian tenang saja ya. Kalian bisa memberi singkatan seperti si, au, gi, gasnya asam. Kali-kali asam. Si, sitokinin, au, auksin, gi, giberalin, gas, gas etilen, asam, asam absitat, kali, kalin, asam, asam traumalin. Nah, di sini nih hormon-hormon yang mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi cahaya, air, kelembapan, suhu, dan juga temperatur. Sekian penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.